Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risayas Anuruhum, NIM E2019-2034, kelas Ekonomi Syariah 1, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang terlampir. 1. Paparkan definisi akidah sebagai fondasi dalam ekonomi syariah, yaitu akidah merupakan fondasi utama ekonomi syariah. Dalam konsep akidah, setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitasi ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah sebagai parameter kesesuaian dan aktivitas usaha dengan prinsip syariah. Yang kedua, mengapa masalah menjadi tujuan antara dalam pencapaian falah, yaitu karena sebagai kegiatan atau keadaan kita yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk hidup. Yang ketiga, apa definisi falah? Falah artinya mendapat kelangsungan hidup yang abadi sejahtera, bukan dunia saja, namun juga agama yang didapatkan pengetahuannya. Yang keempat, apa saja kajian ekonomi Islam? Yaitu suatu sistem yang di dalamnya terdapat perilaku beberapa individu, baik sebagai konsumen, produsen, dan tenaga kerja yang dalam kegiatan ekonominya yang selalu dianut oleh nilai-nilai keislamannya. Yang kelima, jelaskan permasalahan dalam pencapaian maslahah. Pencapaian maslahah merupakan tujuan dari dari syariah Islam, yaitu maqasid syariah yang merupakan tujuan dari yang tentu saja harus menjadi tujuan dari kegiatan konsumsi kita mengonsumsi, bahwa konsumen cenderung untuk memilih barang atau jasa. Yang keenam, definisi konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan muslim dalam memenuhi kebutuhan karena mencapai maslahah. Yang ketujuh, bagaimana perbedaan kebutuhan keinginan? Kebutuhan ini terkait dengan segala sesuatu yang harus dipenuhi agar suatu barang berfungsi dengan sempurna. Yang keinginan adalah terkait dengan hasrat atau harapan seseorang yang jika dipenuhi belum tentu akan meningkatkan kesempurnaan fungsi manusia ataupun suatu barang. Yang nomor 8, bagaimana perbedaan kepuasan dan masalah? Kepuasan adalah merupakan suatu akibat atas terpenuhnya suatu keinginan, dan masalah merupakan suatu akibat atas terpenuhnya suatu kebutuhan atau fitrah. Yang nomor 9, coba terangkan formulasi masalah, yaitu sebagai mana dipaparkan di depan bahwasanya dalam masalah terkandung unsur manfaat dan berkah, dan formulasi di atas dapat ditunjukkan bahwa ketika pahala suatu kegiatan tidak ada, misalnya ketika mengonsumsi barang yang haram atau halal namun dalam jumlah berlebihan, maka masalah yang akan diperoleh konsumen adalah hanya sebatas manfaat yang dirasakan di dunia. Yang nomor 10, yaitu paparkan cara pengukuran masalah pada konsumsi yang duniawi dan ukhrawi. Yang duniawi yaitu barang dan jasa untuk diberikan kepada orang miskin dan diberikan kepada orang yang miskin atau sedekah, wakaf maupun yang lainnya. Yang ukhrawi yaitu konsumsi ibadah pada dasarnya adalah segala konsumsi atau menggunakan harta di jalan Allah fi sabilillah dan menuju akhirat. Yang nomor 11, yaitu apa yang dimaksud dengan the law of diminishing marginal utility. Adalah hukum ini mengatakan bahwa jika seseorang mengonsumsi suatu barang dengan frekuensi yang diulang-ulang, maka nilai tambahan kepuasan dan konsumsi berikutnya akan menurun. Yang nomor 12, jelaskan perbedaan muslim yang
peduli maslahah atau yang tidak peduli dengan maslahah, yaitu kepuasan muslim. Yang tidak peduli maslahah adalah merupakan suatu akibat dari terpenuhinya suatu keinginan, sedangkan maslahah merupakan suatu akibat atas terpenuhinya suatu kebutuhan atau fitrah. Yang nomor 13 yaitu jelaskan perbedaan cardinal approach dan ordinal approach. Yaitu cardinal adalah asumsi semakin banyak barang atau jasa yang halal dan thoyyib yang dikonsumsi, maka semakin tinggi tingkat keberkahan yang diterima seseorang muslim. Yang ordinal approach adalah didasarkan kepada analisis kurva indifferent. Yang nomor 14 yaitu apa definisi dari marginal maslahah, yaitu adalah tambahan kepuasan yang diperoleh konsumen akibat adanya peningkatan jumlah barang atau jasa yang dikonsumsi atau perubahan masalah, ya, dan baik berupa manfaat atau berkah dan sebagai akibat perubahannya jumlah barang yang dikonsumsi. 15. Jelaskan maksud dan kebutuhan daruriyat, haziyat, dan tasyiniyat. Daruriyat, kebutuhan paling utama dan paling penting, dan kebutuhan harus terpenuhi agar manusia hidup layak, dan kebutuhan ini menjaga agama hidup, akal, dan keturunan, dan lain-lain. Dan lain kebutuhan dan atau kebutuhan primer dari umat Islam yang terdiri dari qauliyah khamsah. Dan haziyat adalah kebutuhan sekunder pendukung dari terpenuhinya kebutuhan daruriyat. Dan tasyiniyat, kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi dan tidak mengancam dari salah satu 5 pokok dan tidak menimbulkan kesulitan. Yang nomor 16, mengapa jika tidak ada keberkahan konsumsi semakin lama semakin menjenuh? Karena besarnya berkah yang diperoleh berkaitan langsung dengan frekuensi kegiatan konsumsi yang dilakukan. Yang nomor 17, jelaskan perbedaan barang komplementer dan substitusi. Komplementer adalah bentuk antara dua barang, dan konsep ini bisa dilihat ketika seseorang konsumen mengonsumsi suatu barang A, maka dia mempunyai kemungkinan untuk mengonsumsi barang yang lain. Substitusi adalah kalau dalam komplementer hubungan antara dua barang adalah positif, tapi kalau substitusi hubungan kodoannya adalah negatif. Adalah jika jumlah konsumsi barang yang satu naik, maka barang lainnya akan turun. Yang nomor 18 adalah apa definisi komplementer sempurna, dekat, dan jauh. Komplementer sempurna yaitu terjadi jika konsumsi dari suatu barang mengharuskan tidak konsumen untuk mengonsumsi barang yang lain sebagai pengantar dari barang pertama yang dikonsumsi. Yang komplementer dekat yaitu bisa digambarkan jika seseorang mengonsumsi atau memakai suatu barang, maka dia mempunyai kemungkinan yang besar untuk mengonsumsi barang yang lain. Dan komplementer yang jauh yaitu disebabkan karena hubungan antara kedua barang adalah rendah. Yang nomor 19 yaitu apa definisi substitusi sempurna, dekat, dan jauh. Sempurna jika pengguna dua buah barang tersebut bisa ditukar satu sama lainnya tanpa mengurangi sedikit pun kepuasan konsumen yang menggunakannya. Yang dekat jika fungsi dua barang tersebut mampu menggantikan satu sama lain. Yang jauh jika dalam penggunaannya konsumen bisa menggantikan suatu barang dan
barang lainnya dalam keadaan terpaksa saja. Yang nomor 20, berikan 2 contoh komplementer sempurna, dekat, jauh, dan substitusi. Yang komplementer sempurna, konsumsi mobil atau motor pasti harus disertai dengan konsumsi bensin. Yang dekat, konsumsi sepatu, maka kemungkinan besar dia akan memakai kaos kaki. Yang jauh, penggunaan baju dengan kaos kaki. Menggunakan baju dengan dasi. Dan contoh dari substitusi yang sempurna, mengonsumsi gula. Yang substitusi gula yaitu printer Canon. Yang jauh yaitu mengonsumsi gandum atau nasi. Sekian dari jawaban saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.